ajari cara begini yang bener ya guys. Gimana dong? Cara emang ada rumus-rumusnya. Gimana? Rumusnya apa bang? Jangan kayak gitu bang, anjing lu. Kepet. Itu di belakang jangan tidur. Ini di bawah fan aja. Semuanya. Jangan terlalu tegang. 30, let's go. Ya, sebagai guru olahraga yang baik. Siap. 1, hitung. Kalau menurut Albert Einstein itu ada keajaiban ke-8. Itu adalah compounding. Mana sih? Bang Aloy. Guru. Ini dari siapa sih? Ini siapa? Ini panda ini. Belajar. Geografi kan. Kayuan bahasa Indonesia, Kak. Terus Kak Jod ekonomi, Kak Aloy matematika, Kak Mike olahraga, Kak Geri sejarah, Kak Ibon bahasa Inggris, seni Kak Micong. Ini kelas anjing. Tukar giliran sama gua. Cepet ayo. Ini kelas, Cok. Lu pakai angpau ya? Lu berapa? Lama. Enggak. Tukar giliran sama gua. Lu aja. Tukar giliran. Cepet, langsung lu. Yang range gua cok, sumpah. Gua nggak bisa apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Guru. Selamat siang, terima kasih. Berani. Berapa? Biar apa itu? Sama anjing. Ngajar sih gua nggak takut ya. Inggrisnya ini setan. Belajar. Ini live. Udah. Halo teman-teman. Lu apa ke gua pengen berak. Oh anjing. Tut. Oke. Lepas sepatu. Sepatu ya? Ada spidol nggak? Ada spidol gitu. Selamat sore semuanya. Tolong HP taruh dulu ya HP ya.
Hari ini saya bakal mengajarkan bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Indonesia nih. Hari ini kita bakal belajar tentang bahasa baku. Bahasa baku. Iya, bahasa baku. Karena kan di di kehidupan sehari-hari itu kita kadang nggak sadar bahasa baku sama enggak. Contoh pertama ya. Langsung aja contoh nih. Apotik sama apotek. Yang baku yang mana? Apotek. Betul. Kita coba lagi. Mana ya? Coba lagi ya. Azan sama azan. Yang baku yang mana? Kanan atau kiri? Kiri. Yang baku yang kanan. Kok bisa dari, soalnya azan itu diambil dari kata azina yang artinya pemberitahuan ya. Jadi sebenarnya kita selama ini nggak sadar. Ini contoh kalimat ya, gue kasih contoh kalimat ya. Yang bisa jawab dapat hadiah. Kaki aloy terinjak. Niko. Kata depan ter di sini menjelaskan apa? Terinjaknya itu menunjukkan apa? Kali sakit. Salah. Terkena. Salah. Kakinya aloy. Salah. Kalau nggak tahu, jadi PR ya. Terima kasih semuanya. Sepatu gue di depan. Cari sendiri. Okay, ready, Jod? Ready? Gas, Jod. Let's go, John. Let's go. You got this. You got this, man. Easy, bro. Misi. Kok, gue bayar deh, nggak apa-apa deh. Sumpah, gue donasi deh. Bisa, Bang Jod. Ini pengalaman tak ternilai, Bang Jod. King Jod, Kang King. Repot banget, Kang King. Ini berlebihan bego, sumpah masuk begini jangan dah. Ini nggak baik sumpah, ngentot. Tuhan tolong. Nama saya. Kita hari ini akan bahas yang ada di buku. Menabung dan investasi. Nah, kalau nabung, mungkin kalian udah tahu nabung itu kayak gimana, sisihin duit. Misalnya kalian punya duit 100.000, kalian sisihin berapa untuk menabung. Tapi di sini saya lebih bakal jelasin tentang investasi. Investasi itu jenisnya banyak. Ada investasi saham, emas. Yes, emas. Ada lagi yang tahu? Mungkin kalau sekarang Gen Z lagi kripto ya. Kripto atau Bitcoin. Apa lagi? Obligasi dan lain-lain. Tapi di luar yang seperti ini, menurut saya ada satu yang lebih penting lagi. Itu adalah investasi ke diri sendiri. Mungkin kalian udah pada tahu saham itu apa, emas itu apa, kripto itu apa, obligasi itu apa. Cuma mungkin saya ringkas sedikit. Kenapa sih kita harus invest segala macam? Karena kalau kita cuma pegang cash,
atau misalnya yang mungkin kalian tahu itu adalah duit atau uang. 1 juta kalian, misalkan punya duit 1 juta nih sekarang, kalau macam 1 juta kalian sekarang 2025 sama nanti 2030, memang ya kalau 1 juta cepat habis. 2030 nilainya bakal beda. Karena apa sih? Kenapa sih bisa kayak lu pegang 1 juta sekarang sama nanti bakal beda? Ada yang bisa jawab nggak? Inflasi, betul sangat inflasi. Nah, investasi ini sebenarnya supaya kita bisa uang yang kita sekarang punya di kemudian hari value-nya bisa tetap sama. Ada yang namanya time gue lupa. Ya. Tapi intinya itu. Nah, kita serius sedikit ya. Kita serius sedikit. Kenapa sih bisa seperti itu? Kita bahas. Mau bahas apa dulu? Saham, apapun ya. Apapun saham. Nah, saham. Kita bahas saham. Ada yang tahu nggak saham itu apa? Oke, jangan saham dulu ya. Tahu nggak tujuan kita investasi apa? Memperkaya diri. Memperkaya diri bisa segala macam. Tapi mungkin ada saya luruskan sedikit, investasi. Orang tuh suka salah nangkep. Orang Bitcoin, mau beli saham, mau beli obligasi. Tujuannya bukan untuk cepat kaya. Karena pada dasarnya investasi itu adalah kita ingin duit kita tuh atau money kita tuh grow. Money kita tuh grow supaya di kemudian hari ketika misalnya kita beli saham, kita berharap duit yang kita taruh akan menghasilkan keuntungan atau laba di masa depan. Masa depannya kita bisa 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi kalau konsep yang pengen saya tanamin, jangan pernah invest itu tujuannya itu cepat kaya. Karena percayalah, apapun yang cepat akan hilang dengan cepat juga. Nah, intinya seperti itu. Saya nervous. Ya. Mungkin bakal saya ajarin kalau saham itu sebenarnya saham atau kripto atau apapun itu kalian bisa cari di internet, karena kan mungkin kalian nonton YouTube atau TikTok segala macam. Mungkin salah satu kreator yang kalau kalian mau sukanya nonton, Timothy Ronald itu salah satu contoh yang sangat bagus ngajarinnya. Cuman yang pengen saya tanemin adalah keajaiban ke-8. Mungkin kalian taunya ada 7 keajaiban di dunia kan? Nah, kalau menurut Albert Einstein itu ada keajaiban ke-8. Itu adalah compounding. Apaan tuh Kak? Kak ya? Compounding. Ini salah satu bisa dibilang kegiatan atau sistem yang sangat underrated. Gua kasih contoh. Ini makanya gue bilang menabung dan investasi. Misalnya dalam jangka 10 tahun, compounding itu buat kalian nggak tahu itu contohnya seperti ini. Kalian masing-masing nabung 1 juta per tahun. Kalau dalam range 10 tahun, berapa duit yang kita lu? Sorry, 1 juta per bulan selama 10 tahun. Kita punya duit berapa? Tinggal 1, kita kali 12, kali 10. 120 juta, betul? Ini kalau menabung. Kita nggak usah anggap inflasi apa-apa, tapi anggaplah kalian punya 120 juta di 10 tahun kemudian. Kalau compounding, 1 juta rupiah, ini kita invest per bulan. Per bulan selama 10 tahun. Di bulan pertama, duit kita berapa? 1 juta kan? 1 juta. Nah, duit compounding kita investasikan ke instrumen investasi yang memang kita anggaplah returnnya, kita main ini aja, main simpel ya, 10% per tahun. 10% per tahun atau 5% nih per tahun segala macam. Kalau misalnya mau ngitungnya lebih simpel lagi, anggaplah kita dapat return 5-10% per bulan. Ya. Per bulan, berarti di bulan kedua 10%-nya berapa? 10% dari 1 juta berapa? Ada yang tahu? 100.000. 10% itu 1/10 dari 1 juta. Jadi hitungannya seperti ya 1/10 kali aja 1 juta. Tinggal kurangin, udah.
Berarti 100.000. Berarti duit yang kita punya 1.100.000 kan? Di bulan ketiga itu tuh bukan ngegulung 100.000 lagi. Naik lagi karena yang kita investasikan itu bukan 1 juta lagi tapi 1.100.000. 1.100.000 return 10% berapa? 110.000. Sama kayak tadi, 1/10 kita kali 1,1. 110.000. Ini tinggal kita tambah nih. Berapa? Berarti kan udah menghasilkan 1 juta. Betul? Sedangkan ini bulan pertama 1 juta. Bulan kedua 2 juta. Bulan ketiga 3 juta. Bedain sama ini. Bulan pertama 1 juta. Bulan kedua 1 ditambah 1,1. 1,1-nya dari bulan pertama. Ya, berarti bener kan 100.000-nya. Ini 2,1 nih. Yang di sini ada yang mau nanya? Jadi kalau misalnya memang sekarang kalian mungkin masih sekolah kan kelas 2 ya, kalau macam mungkin kalian belum terlalu mikirin duit, tapi kalau saya bisa kasih sesuatu, ya kan, pengalaman hidup saya, ya, menabung itu adalah hal yang paling simple dikatakan tapi paling susah dilakukan. Tapi kalau misalnya kalian ada kepikiran untuk menabung, ada baiknya kalian mikirin investasi karena nggak ada gunanya kalian pegang cash. Gitu. Cash itu bisa dibilang overrated, tetap butuh. Tapi misalnya let's say kalian punya 1 juta yang mungkin kalian sisakan, ya kalian bisa aja jadi 50% kalian buat cash, buat nanti jajan-jajan atau segala macam, 50% kalian investasikan. Bebas. Mau ke emas kayak mau kripto segala macam. Yang penting adalah ya satu, kalian harus belajar compounding. Mungkin karena waktu saya kan nggak banyak nih, cuma 15 menit. Pulang dari sini pelajarin tentang compounding. Karena itu adalah salah satu yang bakal mengubah ekonomi kalian. Compounding, dan ingat investasi banyak kan jenisnya, ada emas, ada saham, mungkin sekarang ada kripto. Semakin banyak, semakin tinggi returnnya, karena investasi itu soal risk dan return. Semakin tinggi returnnya, semakin gede risknya. Jadi nanti kalian kalau misalnya mau pilih investasi apa yang pengen kalian ikutin atau kalian pengen terapin, kalian tetap harus tahu. Bentar, sabar. Orang gua lagi enak. Gini ini lu. Iya. Kalau misalnya kalian pengen returnnya gede, ya berarti ya resiko juga bakal gede. Begitu juga dengan kalau misalnya kayak emas kan, memang risknya mungkin nggak terlalu besar, tapi ya rewardnya atau misalnya returnnya nggak akan sebesar yang lain-lain. Jadi mungkin itu aja. Dan paling yang terakhir adalah investasi itu, atau misalnya kalian mau beli saham atau apapun investasi itu, selalu gunakan uang dingin, uang yang dimana kalian memang pakai. Kalau hilang itu kalian nggak kepikiran. Jangan pakai uang tabungan segala macam dan lain-lain. Untuk awal-awal pelajari seperti itu. Nanti kalau misalnya udah sembari berjalannya, baru nanti kalian bisa tahu porsi mana yang bisa kalian bagi antara uang kebutuhan sama uang investasi. Karena mau investasi kayak gimana pun, kalau misalnya duitnya belum cukup, tetap pastikan kebutuhan yang diutamakan, ya kan, kebutuhan primer diutamakan. Dan balik lagi, kalau misalnya di umur kalian sekarang investasi yang paling tepat adalah investasi diri kalian sendiri, skill. Jadi kalau misalnya memang punya duit, uang lebih atau punya kesempatan lebih, pelajarin semuanya. Misalnya skill set apa yang bisa kalian dalemin, apa yang bisa kalian pelajarin dari teman, mungkin itu musik, mungkin itu di dunia finance, atau mungkin di dunia sosial media segala macam. Itu yang udah paling penting sekarang adalah skill set, karena itu yang bakal membawa kalian jauh. Uang membantu, tapi yang paling penting adalah skill set kalian. Karena apa yang nanti kalian hasilkan di nilai akhir rapor kalian itu nggak nentu masa depan kalian. Jadi yang nentuin adalah apa yang kalian bisa bawa ke masyarakat luas. Itu aja. Thank you. Anjay, lancar ya.
Ini yang jauh. All the best ya. Bang Aloy, Bang Aloy. Selamat sore. Aduh, kok nggak disambut sih? Tepuk tangan buat semuanya. Ini tuh Matrix. Ada yang tahu Matrix di sini? Patrick ini nembak. Itu Mobile Legend, bukan? Nggak ada yang tahu berarti Matrix di sini. Oke lah, karena nggak ada yang tahu, kita hari ini pelajaran bebas aja kali ya. Biasa kalau bebas ngapain kalian? Hah? Ngapain? Nge-game? Iya. Oh di sini boleh nge-game berarti ya? Enggak, kalian tadi masuk sekolah tuh jam berapa? Jam 1. Satu apa setengah satu? Setengah satu. Ini kenapa cewek-cewek diem doang sih? Gak kenal soalnya. Nggak kenal ya? Puasa. Puasa. Kalau puasa emang kenapa? Aku juga puasa. Setengah hari lagi berhalangan. Bocor. Lewat belakang. Oke lah, gue pengen nanya aja. Di sini ya, teman-teman kan pada nggak suka matematika ya? Matematika yang kalian udah pelajarin tapi sampai saat ini apa? Apaan tuh? Hitung duit. Kenapa ngeliatnya rata-rata penuh cinta kayak gitu? Jangan hitung, Kak. Jangan hitung. Aja. Jatuh cinta, Kak. Coba sini berdiri dulu. Ya ampun. Paling rapi soalnya di sini. Habis ujian soalnya. Emang habis ujian? Yoi. Namanya siapa? Agung. Agung tadi habis ujian apa? Ujian bahasa Indonesia sama geografi. Agung kalau pengen ngomong sama guru geografinya hari ini tentang ujian. Ujiannya sih seru. Seru ya? Gampang banget. Gampang ya? Iya. Nggak puasa lu ya? Puasa. Mulut bawa udang-udang kayak gitu. Puasa. Puasa lu? Puasa gua mah. Oh, cuy. Bawa filter nih, Jum. Bawa filter nih dia nih. Rokok dah aku dulu. Garpit ya. Gue pengen taruh nama-namanya boleh nggak? Biar gue kenal-kenal satu sama lain. Nama gue Aloy, ya kalau yang nggak tahu ya. Salam kenal ya, sekali lagi ya. Bad boys. Kita akan mempelajari cara begini yang bener ya, guys. Gimana dong? Cara emang Ada rumus-rumusnya. Gimana? Rumusnya apa bang? Jangan kayak gitu bang, anjing lu. Kepet. Coba namanya siapa kamu? Siapa? Ivo. Ivo. Pakai P. Ivo. I-V-O. Ivo. Iya. Woi, ngajar kan? Itu contoh yang murid yang tidak benar ya. Harus ada tata keramanya ya saya. Attitude dalam matematika itu sangat penting ya teman-teman ya. Mau kita mau pintar pelajaran apapun, attitude nomor 1 ya. Buka bukunya. Oke coba semua tulis dulu ini kita belajar matriks. Gimana cara kita menyelesaikan pelajaran ini ya. Kita akan menghitung. Nulis dulu biar pada ngerti. Itu ini apa? Nulis apa ini? Satu buku nulis materi semuanya atau gimana? Dia nulis nomor togel nih. Nulis nomor togel. Lu main apaan lu begitu lu? Oh, enggak kelihatan. Tidak min bang. Emang minus kalian? Kurang gede itu angkanya. Apa? Kurang gede? Lu nyuruh ya? Gue ulang biar saya ulang ya, maaf. Enjoy ya. Biar kelihatan sampai belakang-belakang. Kelihatan kan? Ngerti sampai di sini? Matrix, ada yang tahu nggak? Matrix benar nggak tahu? Yang cewek-cewek ada tahu Matrix nggak? Ada yang udah belajar duluan nggak? Metrik kali. Matrix lagi itu yang makan-makan ya? Gue potong ada rambutnya. Ada yang tahu nggak ada yang tahu? Asli nggak tahu. Beneran nggak ada yang tahu?
Bilang males semua main mereka bang. Iya benar, saya juga malas, tapi kita ingat saya udah melewati masa-masa ini, kalian belajar sedikit ya. Karena saya menyesal sampai saat ini saya nggak bisa matematika loh, serius. Jadi sedikit-sedikit aja lah kalian mengetahui pelajaran matematika. Ini kita sekarang belajar matriks ya guys. Ya guys. Ya. Kita mau ngitung yang pertama A plus B. Gimana cara menghitung matriks A plus matriks B? Gak ada yang tahu? Jadi dong. Baru kali ini apa lu? Belum belajar tadi? Mungkin nanti ke depan kalian belajar, jadi kalian bisa tahu ini dulu cara ngitungnya. Ini yang simpel dulu aja, kita mau ngitung A plus B. Cara ngitung gimana? Ini adalah kolom A, kolom B, kolom... Aduh, kita mau lupa kali. Tahu sih. Bukan apa. Gue tuh berusaha inget tadi yang gue pelajarin apa. Oh yang diingat ya. Yang di iPad kan? Iya. Yang di iPad kan? Oh nyatet, abis itu gue lupa lagi. Wah, udah tua bang. Hah? Bukan udah tua, emang dasarnya kita goblok. Kita mau ngitung. Kita mau mencari hasilnya. Kalau A plus B itu hasilnya berapa? Cara menghitungnya gimana? 2. Kita samain penempatannya. Ini lawan ini lawan ini. Masa gitu? Kita mau hitung ya. A plus B, kita cari hasilnya. 2 tambah 1. 3. Benar. 5 tambah 2. 7. Nah, nih. Kalau min 3 plus min 1. Min 4. Betul sekali. Karena min ditambah min sama dengan min juga ya. Kalau min kali min? Min. Plus lah. Plus. Jadi plus, benar. 4 tambah 0. Siapa yang bilang 0 tadi? Gak ada yang bilang. Tadi lu 0. Kagak asli. Bener bukan. 4. Cara ngitungnya gitu, ngerti ya? Nah, gue pengen kalian coba diisi. Kalau ini plus, kalau misalkan di minus, dikurang, gimana cara ngitungnya? Sama nggak sih? So sweet banget. Kok so sweet sih? Coba kalian tulis dulu di buku masing-masing. Ini contohnya plus, gue pengen kalian coba ngisi yang minusnya. Gimana kalau A min B? Cara penghasilannya gimana? Yang udah tahu? Pulang. Jangan pulang, anjing masih ada yang lain. Berdiri, aku pengen satu lah, siapa? Yang paling pintar di sini? Irfan di depan. Gak ada. Apa namanya Irfan? Ini bang. Itu. Lu gak ada Irfan ya? Ya lu Irfan satu. Ini. Ayo debat. Sama. Bisa lah, tadi kan udah di plus, sekarang minus. Gimana cara ngitungnya nih? Pakai. Gimana kocak? Satu. Ayo, bisa lah. Gambar dulu. 2 dikurang 1. 1. Nah, 5 kurang 2. Min 3 dikurang min 1. Nah, min 3 kurang min 1. 2. Min 2. Lu dikasih tahu kalau gitu. Kenapa nggak lu aja yang maju dari tadi ya? Jago banget bang kok. Nah, benar kayak gitu. Tepuk tangan dong. Simpel. Ini pelajaran simpel banget sebenarnya. Nanti kalian bakal ketemu pelajaran kayak ini, tapi ada sedikit perubahan-perubahannya ya. Sampai situ aja saya bisa ngajarin teman-teman. Terima kasih udah menerima saya di sini ya. Karena masih ada teman-teman yang lain yang niat banget. Abis ini ger banget nih. Abis ini ger ada Niko mau ngajar ya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Sheshe ya lu ya. Bu, halo. Selamat sore. Kurang semangat. Sore. Kalian tidak perlu tahu
Bapak akan membawakan pelajaran apa dan siapa nama Bapak. Tapi di sini Bapak akan membawakan pelajaran sejarah. Kenapa nggak masak-masakan aja? Bos, bisa. Ini sejarah penting. Sejarah penting. Ya. Kenapa tadi Bapak meminta kalian untuk bersemangat dalam menjawab? Karena pelajaran sejarah itu bukan hanya sekedar menghafalkan fakta yang sudah terjadi, tapi kita juga harus menggunakan emosi dan berempati tentang apa yang sudah terjadi. Itu di belakang jangan tidur. Oke. Ini di bawah fan aja semuanya, jangan terlalu tegang. Di sini Bapak akan membawakan sebuah metode yang berbeda. Karena biasanya sejarah itu menghafal cerita, lalu ulangan, kita jawab, kita hafal. Biasanya seperti itu, bukan? Ya. Di sini Bapak akan mengutip satu kisah yang terjadi dan bagian sejarah Indonesia, yaitu tanam paksa pada penjajahan Belanda. Ada yang pernah tahu? Tahu. Apa istilahnya tanam paksa? Kalau tahu. Paksain. Istilahnya itu adalah bukan, itu Jepang. Istilahnya adalah Kulturstelsel. Pernah dengar? Nah, pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch itu datang dan menerapkan sistem tanam paksa kepada rakyat Indonesia. Jangan grogi, Pak. Ya, sistem tanam paksa ini ya yang terjadi di Indonesia adalah bagi rakyat yang memiliki tanah. Itu pakai earphone denger lagu tuh? Enggak. Dia budak. Alat bantu dengar ya? Iya. Parah banget tapi. Oke, balik. Ya, di mana rakyat yang memiliki tanah pada saat itu harus menyisihkan 20% bagian lahan tanahnya untuk ditanami barang-barang yang akan diekspor ke Belanda seperti kopi, tebu, pokoknya rempah-rempah dan nila itu. Siapa nih? Petra. Pokoknya anak teater dah. Anak teater. Ya, nih Petra. Gua sih gua nggak bisa. Sini. Iya, sih earphone ya. Sini. Siapa namanya? Siapa? Reva. Ayo Reva sini. Nah, bentar. Ini seru. Ini adalah bagian dari sejarah supaya kita bisa mengerti, bukan hanya menghafal fakta dan sejarah, tapi kita bisa berempati menggunakan emosi. Oke? Jadi di sini siapa namanya? Fitra dan Reva. Fitra akan berperan sebagai rakyat yang memiliki tanah. Oke? Reva akan berperan sebagai rakyat. Oh, kebalik. Reva yang punya tanah, Fitra yang berperan sebagai rakyat yang tidak memiliki tanah. Jadi harus kerja 66 hari per tahun. Tanpa dibayar. Jadi jahat. Nggak jahat. Jadi Reva yang punya tanah. Rakyat kan tadi dijelasin tuh, rakyat yang punya tanah harus bagi 20%. Nah, di sini Bapak sebagai orang Belandanya. Oke. Jadi bisa begini. Woi. Wasyang. Jadi, saya sekarang berperan sebagai suaminya Reva, contohnya. Ya. Ditanya. Ini acara. Ini aja. Simulasi itu. Ceritanya. Santai, Pak. Jangan udah diambil, Pak. Udah mau ke? Nice, jago nih. Oke. Bagikan tanah kamu 20% untuk pemerintah Belanda. Tidak bisa. Harus. Tidak bisa. Ini dong. Kita nggak punya tanah, Tuan.
Kita tanahnya sedikit banget Tuan. Kalian harus patuh. Tapi nanti kita makan apa, Tuan? Kalian masih punya 80% dari tanah kalian. 20%-nya harus dikasih ke kita. Kurang. Harus. Gak bisa Tuan. Kasih atau Gimana, mati. Tuan? Berlutut, mohon dong. Tuan ampun Tuan. Jangan, Tuan. Jangan Tuan, ini tanah kita satu-satunya Tuan. 80% kurang Tuan. Banyak kamu. Mati dong. Mati. Emang mati. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Ya, ada. Jadi gini guys ya. Terkadang pelajaran sejarah, udah, terima kasih. Kadang pelajaran sejarah itu terkadang membosankan dan nggak seru gitu. Karena kayak aduh boring gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa membawa dengan metode belajar yang oke, yang seru, itu akan jadi sebuah cerita yang bisa masuk ke otak kita gitu. Sekarang Bapak punya pertanyaan berhadiah nih. Tentang apa yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kalau yang benar-benar menyimak akan mendapatkan hadiah spesial nih. Pertanyaannya, kalau tahu langsung gitu ya. Tahun berapa Gubernur Jenderal Van den Bosch menerapkan tanam paksa? 1830. Jadi, salah satu contoh ketika sudah belajar menggunakan metode seperti ini, langsung cepat tanggap. Ada hadiahnya, sebentar. Ini. Oh. Terima kasih ya. Terima kasih. Dadah. Mampus Gopo. Semua mampus Gopo. Udah nih langsung. Selamat siang. Sore. Sekarang tunjuk tangan ya. Yang tahu guru sebelum saya tadi angkat tangan. Tepuk tangan, pakai tepuk tangan. Nggak tahu. Yang tahu saya tepuk tangan jujur. Tidak ada. Nice. Wajar. Oke, nggak apa. Biar saya perkenalkan diri ya. Nama saya Bapak Mike. Siapa nama saya ulang? Mike. Bukan. Hari ini saya akan mengajar pelajaran olahraga, teman-teman ya. Tapi karena kita udah nggak sempat untuk berolahraga di luar, saya hari ini akan mengajarkan teori-teorinya saja. Oke? Karena saya tahu rasanya gimana tidak diingat, seperti tadi kalian nggak ada yang tahu saya, ya. Sedih sekali. Ya, hari ini saya akan mengajarkan pelajaran bagaimana olahraga mempengaruhi kemampuan kita dalam berpikir, mempengaruhi kemampuan otak, teman-teman. Ya. Jadi, yang pertama-tama ingin saya sampaikan adalah dalam berolahraga, fungsinya kita berolahraga yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kemampuan otak dalam berpikir, berkonsentrasi, dan juga untuk ini adalah contoh jarang berolahraga. Saya ngeblank sebenarnya. Berkonsentrasi dan juga untuk membantu daya ingat. Olahraga juga bisa membantu kita untuk mengurangi stres, depresi, dan juga gangguan kecemasan. Jadi buat cewek-cewek khususnya mungkin yang sering stres, sering galau-galau, mungkin dengan olahraga itu akan membantu kalian untuk bisa menghadapi kehidupan yang keras ini gitu ya. Kalau masih stres gimana tuh? Kalau masih stres gimana? Nggak ada duit berarti? Sama. Nggak apa. Stres itu wajar, tapi maksudnya dengan olahraga akan membantu kita untuk mengurangi hal-hal tersebut gitu. Jadi dengan olahraga tuh bisa membantu kita untuk membuat otak kita lebih jernih, lebih positif gitu kan. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang pertama-tama olahraga itu bisa meningkatkan aliran darah ke dalam otak, memperlancar aliran darah ke dalam otak sehingga produksi oksigen dan juga nutrisi di otak tuh lebih banyak lagi, lebih baik lagi gitu. Oke?
Yang kedua, selain meningkatkan aliran darah, olahraga juga bisa merangsang yang namanya adalah produksi bahan kimia dalam otak. Ya, jadi memproduksi bahan-bahan kimia pada otak, khususnya dua hormon yang namanya norepinefrin dan dopamin. Ada yang tahu dopamin apa? Angkat tangan. Hormon dopamin? Hormon kesenangan buat orang, biar kalau dapat dopamin biar jadi senang gitu. Betul. Dopamin adalah hormon yang muncul ketika kita merasa happy, merasa ceria, merasa tidak stres gitu. Itu adalah hormon dopamin yang muncul. Ini kalau dia gimana nih? Seneng apa gimana? Dia kayaknya jelek ya. Jelek tapi happy. Jelek tapi happy udah. Itu. Oke. Yang ketiga, selain dua itu, olahraga juga membantu meningkatkan hormon opioid. Ya, hormon opioid itu adalah hormon yang gunanya untuk memberikan kita ketahanan terhadap rasa nyeri. Jadi kalau lu lebih sering kalian anak-anak lebih sering berolahraga, kalian bisa, kalau misalnya kalian luka, mungkin tuh lebih tahan gitu terhadap rasa nyeri. Dan yang keempat tentunya olahraga membantu dalam meningkatkan kemampuan kognitif. Jadi itu akan menunda demensia atau pikun dan segala macamnya kalau kalian rajin berolahraga. Olahraga banyak macamnya. Siapa di sini suka main bola, tepuk tangan? Nggak ada ya. Main basket, tepuk tangan? Nggak ada ya. Main ML baru semua. Main ML, tepuk tangan? Salah dong. Iya. Nggak ada yang suka bola di sini? Nonton bola, tepuk tangan, nonton bola. Siapa yang suka Liverpool, tepuk tangan? Wow, well said. Yang suka MU, tepuk tangan? MU sendiri bang, MU sendiri bang. Keluar. Ya, banyak macamnya. Selain main bola, basket, bisa dengan jalan, yoga, berlari, bahkan tidur aja tuh bisa membantu proses kemampuan otak untuk bisa lebih sehat loh teman-teman. Jadi kayak selain olahraga, banyak tidur juga tidak salah gitu. Tidur aja tiap hari. Apa? Dari 24 jam tidur nggak? 24 jam tidur ya. Gladiator Sek meninggal ya. Nggak gitu juga. Maksudnya banyak tidur itu juga adalah sesuatu hal yang baik gitu. Nah, apa? Yang baik bang. Terlambat. Iya. Tapi serius, banyak tidur tuh baik gitu. Kalian puasa semuanya? Puasa. Siapa yang hari ini puasanya masih full? Tepuk tangan. Itu puasa beneran apa ada di skip tidurnya? Tidur sih. Tidur ya? Banyak kan tidur ya? Pahala kan kalau tidur kan ya? Bisa. Apa? Capek banget. Apa? Tidur bisa bikin tinggi benar. Tidur bisa bikin tinggi. Hah? Mitos. Mitos itu. Kalau tidur bisa bikin tinggi nih orang harus segini nih. Segini. Kalau kata dokter kita mah nggak kayak gitu bang. Nggak kayak gitu ya? Enggak. Nah, karena hari ini Bapak sudah merasakan ya bagaimana rasanya tidak diingat orang ya. Ya kan kalian nggak ingat nama Bapak siapa? Om Sebentar. kali. Hah, Om? Tua banget muka gue ya. Karena kalian tidak ingat nama Bapak siapa, jadi hari ini Bapak tidak ingin itu hal tersebut terjadi pada kalian, dan Bapak ingin menunjukkan hasil dari berolahraga mempengaruhi kemampuan dalam berpikir. Jadi sekarang saya minta untuk menyebutkan nama kalian satu persatu dan keluar dari kelas ini. Pulang. Saya jamin. Pulang. Nanti saya pulang. Kalian makan dulu. Keluar dari kelas ini saya akan mengingat nama kalian semua satu persatu, saya hafalin pasti. Oke ya. Oke. Dari apa? Kalau nggak bisa apa? Kalau nggak bisa hafal, Dihukum lah. ayo hukum. Maunya hukum apa? Ayo. Pusat 10 kali. Pusat 10 kali. 30 kali pusat. Lu emang benci sama gue ya? Gue menderita ya. Biar kurus bang. Biar kurus ya? Iya. Wow, nice banget. Bilang gue gendut tuh barusan dia tuh. Nice. Oke, sebutin nama lu satu persatu. Gue akan berusaha hafal. Keluar dari sini gue menghafal nama kalian ya. Namanya siapa? Fauzan. Iya. Fauzan. Oke, namanya siapa? Khalid. Khalid. Oke. Namanya? Rio. Oke. Rio. Gua Aril. Hah? Aril. Rio. Rio. Riu. Oke. Aril. Peter Pan. Aril. Iya. Gua Ariel Noah. dengarlah ragu.
Reva. Reva, Ivo. Ivo. Oke. Sabar ya. Ayo, Reva, Ivo. Oke, yang kedua. Agung. Baik. Hah? Bayi. Baik. Nama lu Bayi. 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 Panggil Bayi. Oke. Irfan. Irfan. Fauzi. Fauzi. Fitra. Fitra. Irfan. Irfan. Black dia. Irfan. Musik lo. Oke. Dua baris dulu kali ya, dua baris dulu nggak apa ya? Kelamaan. Gaji ya? Gaji ya? Enggak, ini dua barisnya udah banyak loh ini guys. Ini udah banyak loh ini. Oke, satu baris lagi deh, satu baris lagi deh. Lupa cok. Sabar. Ulang, ini cepat aja, sekali lagi ya, ulang ya. Oke, dari sini ya. Fauzan. Khalid. Rio. Reva. Ivo. Baik. Irfan. Fauzi. Fitra. Irfan. Oke. Belakang. Saya. Aini. Iya. Aini. Dea. Dea. Yanti. Yanti. Adit. Hah? Adit. Wildan. Coba. Wildan. 3 baris cukup ya. Lagi ya. Agung itu aku lagi. Itu masih tinggal 2 itu. Ya. Sekali lagi. Yang ketiga sekali lagi coba. Aini. Dea. Yanti. Sumbing. Scroll gua aja yang sumbing. Oke. Coba ya. Fauzan, Khalid, Rio, Ariel, Reva, Ivo, Agung, Bayi, Irfan, Fauzi, Fitra, Irfan, Aini. Nah, ini nih. Sabar. Tunggu. Nah, ini Dea. Yanti. Wildan. Enggak pakai. Oh, Adit Wildan. Ya. Usah 10, sabar. Kita apa? Apa? 3. Belakang. Siapa lagi? Yang paling belakang. Siapa? Sherina. Feby. Nada. Siapa? Nada. Nada. Sherina, Feby, Nada. Hana. Mas? Apit. Rapid. Rapid. Pakai R. Iya. Rapid. Ya. Rapid. Yang dua. Akbar. Siapa? Izul. Izul. Oh, boleh sekali. Izul KJ ya. Nada. Hana. Apit. Rapid. Izul. Siapa lu? Akbar. Shenina. Siapa? Boleh terakhir. Feby. Siapa? Nada. Hana. Apit. Rapid. Izul. Terakhir. Oke. Kita coba ya. Kita coba semua ya. Oke, ini terakhir nih sebelum closing nih. Fauzan, Khalid, Rio, Ariel. Wow. Reva, Ivo, Agung, Bayi, Irfan, Fauzi, Fitra, Irfan. Wow, ini dia. Dea. Ini belum. Sabar dulu. Dea, Yanti. Namanya tadi adalah Aini. Terus itu adalah Adit, Wildan, Sherina. Terus Sherina. Nada yang mana ada tadi? Nada ini. Yang ini Sherina. Nada. Apit, Rapid, Akbar. Rapid, Akbar, Izul. Dua lagi nih. Nada. Kita hanya manusia. Nada. Sherina, Nada. Siapa? Boleh? Feby, Hana. Oke, Feby, Hana. Mau gue ulang apa mau gue push up? Oke.
30, let's go. Ya, sebagai guru olahraga yang baik. Siap. 1, hitung. Kurang aja nih orang tua. Lu selain orang tua, gue sumbing loh. Lu kurang aja lo orang cacat lu. Ayo, hitung. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berapa ini, Bay? 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Udah. Sebelum keluar nih ya, sebelum keluar gue buktiin, gue hafal semua sekarang. Oke. Terakhir nih ya. Habis olahraga. Capek. Salah push up lagi ya. Mau matiin gue kayaknya ya. Oke. Aduh, lupa lagi sekarang. Fauzan, Khalil, Rio, Ariel, Reva, Ivo, Agung, Bayi, Irfan, Citra. Ini namanya adalah Siapa? Jawa. Irfan juga kan. Ya. Namanya adalah Fauzi. Iya, bener. Terus di belakang ada, lupa terus nih gue yang ini nih. Dea ya? Ya. Sabar. Oh, ini Sabar. Parah sih. Ini kan Yanti. Dea. Yanti. Adit. Wildan. Terus ini. Gue ingat yang belakang sekarang nih. Feby. Kabar dulu. Sherina. Hana. Ini tadi namanya Nada. Rapid. Itu Akbar. Berarti gue lupa tadi? Satu doang ya? Satu nih gue lupa nih ya? Apa sih? Sama dikenal. Sabar. Ayo. Reva. Oh. Langsung ya. Apa ya? Siapa emang udah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah kan satu doang, lupanya satu doang. Oke, tepuk tangan, terima kasih semuanya. Semangat berolahraga. Aini, betul. Oke. Sekali lagi terima kasih ya semua, tepuk tangan. Selamat menikmati. Enak. Ah.